Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Hidayah dengan NPM 2313034070. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai Deep Learning dan Convolutional Neural Network atau CNN yang dikaitkan dengan konsep konvolusi. Artikel yang saya gunakan itu berjudul Klasifikasi Bahasa Isyarat Amerika menggunakan Convolutional Neural Network yang diterbitkan pada jurnal Sustain tahun 2022. Artikel yang saya pilih merupakan penelitian yang membahas penerapan metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk melakukan klasifikasi bahasa isyarat Amerika. Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi atau Justin tahun 2022. Saya memilih artikel ini karena sesuai dengan materi perkuliahan, yaitu membahas Deep Learning, CNN, dan proses konvolusi pada pengolahan citra digital. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat sosial karena dapat membantu proses komunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Bahasa isyarat merupakan alat komunikasi utama bagi penyandang gangguan pendengaran dan bicara. Namun, jumlah penerjemah bahasa isyarat masih terbatas sehingga dibutuhkan teknologi yang dapat membantu proses komunikasi tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Convolutional Neural Network untuk mengenali bentuk tangan secara otomatis. Dataset yang digunakan berjumlah sekitar 78.000 gambar pose tangan dan terdiri dari 26 kelas huruf alfabet mulai dari A sampai Z. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem klasifikasi yang mampu mengenali bahasa isyarat dengan tingkat akurasi yang baik. Bagian utama dari metode CNN adalah proses yang disebut konvolusi. Jadi, konvolusi dilakukan dengan menggunakan filter atau kernel yang digeser pada seluruh area gambar. Pada setiap posisi, sistem melakukan perhitungan untuk menghasilkan feature map atau peta fitur. Nah, melalui proses ini, metode dapat mengenali berbagai karakteristik gambar seperti bentuk tangan, posisi jari, dan pola visual lainnya. Karena kemampuan tersebut, CNN menjadi salah satu metode deep learning yang sangat efektif digunakan pada klasifikasi citra. Kemudian, arsitektur CNN pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Jadi, tahapan yang pertama adalah input layer yang menerima citra tangan. Selanjutnya, terdapat beberapa lapisan atau conv 2D yang bertugas melakukan ekstraksi fitur. Jumlah filter meningkat secara bertahap mulai dari 32, kemudian 64, 128 hingga 256 agar model dapat mempelajari fitur yang semakin kompleks. Setelah itu digunakan dropout layer untuk mengurangi risiko overfitting. Kemudian dilakukan proses flatten untuk mengubah data menjadi satu dimensi. Selanjutnya diproses pada dense layer untuk melakukan klasifikasi. Dan pada tahap akhir digunakan softmax untuk menentukan huruf hasil prediksi. Jadi secara sederhana alurnya adalah yang pertama input, yang kedua conv 2D, yang ketiga dropout, yang keempat flatten, yang kelima dense, yang keenam softmax. Kemudian berdasarkan hasil penelitian, model CNN menunjukkan performa yang cukup baik. Nilai akurasi yang diperoleh mencapai 82,1%. Penelitian juga membandingkan penggunaan horizontal flip pada tangan preprosesi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan horizontal flip tidak memberikan perbedaan yang terlalu besar terhadap akurasi validasi. Model memiliki performa terbaik saat memprediksi huruf V dan huruf N. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan artikel yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa metode Convolutional Neural Network mampu melakukan klasifikasi bahasa isyarat melalui proses konvolusi. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur secara bertingkat sehingga mampu mengenali pola gambar dengan baik. Jadi model ini memiliki persentase untuk dikembangkan sebagai teknologi bantu komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.